Halo semuanya, kami dari kelompok 5, Hukum Lingkungan dan Tata Ruang kelas B. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai gedung PPAG. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas mengenai gedung PPAG. Hal yang ingin kami bahas adalah mengenai relevansi pembangunan PPAG dengan konsep Green City, lalu status legalitas gedung PPAG yang memiliki 14 lantai, dan mengenai drainase di gedung PPAG. Kami mengkaji hal-hal tersebut ke peraturan perundang-undangan, sumber-sumber seperti artikel dan jurnal, serta dengan melakukan observasi di lingkungan PPAG. Kami juga melakukan wawancara bersama Bapak Rektor Unpar, yaitu Bapak Manghadar Situmorang. Apakah proyek pembangunan PPAG ini telah menerapkan konsep tersebut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih sudah datang ke sini untuk diskusi atau bicara tentang green building gitu ya. Tapi tentu ada disclaimer dulu gitu ya. Disclaimernya pertama, saya bukan ahli di bidang green building, apalagi dengan teman-teman tentang hukum lingkungan dan tata ruang. Posisi saya lebih sebagai pengguna dari bangunan yang disediakan atau yang dibangun oleh Yayasan Universitas Katolik Parahyangan. Dan penggunaan bangunan itu Pusat Pembelajaran Arts GC, itu adalah untuk menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini supaya jelas posisinya, sehingga kalau ditanya apa yang saya pahami dengan green building, mungkin sangat awam, di mana ide atau gagasan atau konsep tentang green building itu merupakan respon terhadap global issue, global concern tentang global warming, climate change, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Sehingga untuk merespon terjadinya pemanasan global ini, semua aspek rasanya perlu ditinjau ulang, termasuk dalam hal bangunan. Ya, selain yang sangat umum kita kenal misalnya soal efisiensi penggunaan bahan bakar minyak, bahan bakar fosil, kendaraan, lalu juga konsumsi produk-produk alam ya, seperti forestasi misalnya gitu ya, ataupun juga sumber daya alam yang lain. Nah, bangunan merupakan salah satu kontributor rasanya ya terhadap terjadinya pemanasan global ini. Dan kalau pemanasan global ini ingin memperlambat katakanlah atau respon terhadap pemanasan global ini ditempuh dengan cara memperlambat, mengurangi ataupun mungkin juga bisa, gitu ya, tetapi menggantikan sama sekali apa yang selama ini dijadikan sebagai kontributor terhadap pemanasan global tidak bisa, gitu kan? Jadi hanya bisa mengendalikan ataupun juga mengurangi ya, laju atau kecepatan terjadinya pemanasan global. Nah, karena itu dalam konsep green building saya kira adalah mencoba menyediakan bangunan, membangun bangunan, katakanlah begitu, yang environmentally friendly, gitu ya. Di mana di situ ada tuntutan efisiensi konsumsi sumber daya alam yang kalau bisa sekali lagi sangat besar efisiensinya. Bersamaan dengan itu tentu juga mencoba memaksimalkan sumber daya yang bisa disebut sebagai renewable, ya, atau juga mungkin yang sudah tersedia di alam seperti sinar matahari, ya, seperti maju angin misalnya, sehingga dua hal ini mungkin mendorong kita untuk mengatakan tidak perlu listrik karena sudah digantikan oleh sinar matahari misalnya. Tadi lampu saya nyalakan karena kalian ada gitu kan. Kalau saya sendiri saya cukup dengan sinar dari luar kan. Ya.
sehingga konsumsi listriknya terkurangi. Demikian juga misalnya dengan laju atau angin yang tersedia tidak memerlukan AC, sehingga AC juga di ruangan ini tidak perlu digunakan, kan gitu ya. Konsumsi listrik juga terhemat. Ini mungkin sangat sederhana, sangat simpel sebagai ekspresi pemahaman saya tentang green building. Wajib dong kurang lebih begitu ya. Unpar punya orang-orang hebat di teknik sipil dan arsitektur gitu kan, yang juga menjadi orang-orang yang sangat peduli tentang global warming, dan itu lalu didukung oleh teman-teman dari Fakultas Hukum maupun juga ilmu-ilmu sosial yang mengatakan ini persoalan kita bersama. Ini ada tuntutan untuk standarisasi green building yang harus diikuti. Jadi kerja kolektif, kerja kolaboratif dari sisi engineeringnya, dari sisi legalnya, dari sisi sosialnya, ekonominya, tadi efisiensi. Itulah yang saya kira menjadi sumber kita, kekuatan kita untuk mengatakan PPAG yang akan dibangun harus mengikuti prinsip green building itu. Sudah dipastikan konsep pembangunan PPAG ini memakai konsep prinsip building. Bisa dipastikan karena di tim pembangunan juga ada orang-orang yang dilibatkan dengan sertifikasi, ya, mereka adalah arsitektur hijau atau sertifikat yang memang menunjukkan kapasitas kompetensi sebagai ahli di bidang green building. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Pak Rektor yakin bahwa pembangunan PPAG sudah menggunakan konsep green building karena sudah memaksimalkan efisiensi konsumsi sumber daya alam. Konsep itu sendiri diambil dari konsep Green City yang memiliki 8 atribut, mulai dari green waste, green transportation, green water, green energy, dan juga green building yang kami anggap perlu untuk diterapkan dalam pembangunan PPAG. Apabila dikaji berdasarkan 8 atribut tadi, untuk penerapan green planning and design, PPAG sudah menerapkannya. Bisa terlihat bahwa sudah ada perencanaan mengenai ruang terbuka hijau untuk mahasiswa sekedar refreshing maupun berdiskusi. Hal ini juga sekaligus penerapan green open space. Larangan dilarang merokok serta desain tempat sampah yang memilah sampah organik, non-organik serta residu merupakan bentuk zero waste management yang mengarahkan adanya suatu green community. Karena hal itu membuat mahasiswa menjadi lebih terdorong dalam ikut serta menjaga lingkungan. Kami setuju dengan Pak Rektor. Salah satu bentuk penerapan konsep Green City adalah green energy. Penggunaan fasad double membuat pencahayaan masuk dengan maksimal tanpa membuat panas, serta penggunaan lampu LED dan T5 akan menghemat listrik yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian, ruang terbuka dan ventilasi yang memadai membuat udara dapat lewat dan dinikmati, sehingga mengurangi penggunaan AC yang juga berdampak pada pengurangan listrik. Adanya sumur resapan akan menampung air hujan sehingga mencegah adanya genangan air dan banjir. Selain itu, air dari sumur resapan yang terfiltrasi dapat digunakan oleh masyarakat. Ini merupakan penerapan konsep green water. Salah satu permasalahan adalah transportasi, di mana kebanyakan mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, dan hal ini ditunjang oleh adanya parkiran di PPAG. Maka sangat perlu green transportation, yakni kendaraan yang ramah lingkungan. Pernah ada konsep shuttle bus yang menampung mahasiswa dari berbagai rute ke Unpar. Apabila ini dapat diwujudkan dengan baik, hal ini akan mengurangi penggunaan kendaraan dan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon yang disebabkan oleh kendaraan. Atas dasar apa Yayasan Unpar merencanakan pembangunan PPAG? Sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan, untuk menampung pembelajaran, apakah ada tujuan lain selain itu? Dan kalau kita boleh tahu, berapa lama proses perencanaan pembangunan gedung PPAG hingga diresmikan? Ya, pasti karena ada hitung-hitungan mengapa gedung itu kemudian dibangun. Ada kebutuhan ruangan yang lebih luas, lebih banyak, yang bisa mendukung, memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian di Unpar. Ya. Kebutuhan itu bisa dilakukan sekali lagi dengan sebenarnya bukan
bukan bangunan baru, tetapi menggantikan bangunan lama. PPAG ini sebenarnya terbagi dari dua bidang, ya, dua bagian. Pertama PPAG 1 yang sekarang ini sekarang dipakai untuk labnya kedokteran, rencananya kedokteran, dan di atas itu adalah ruang dosen dari Fakultas Teknik. Dulunya di tempat itu ada yang kita sebut dengan Gedung Serbaguna (GSG), yang menjadi tempat kegiatan mahasiswa dengan berbagai aktivitas, termasuk di situ basket, badminton, apa, juga kegiatan universitas, wisuda, penerimaan mahasiswa baru. Di situ ada dulu aula yang cukup besar, tetapi tidak cukup besar lagi untuk menampung kegiatan, sehingga diperlukan yang baru. Lalu bagian kedua yaitu PPAG 2 yang dengan tower utara dan selatan. Itu di situ dulu sudah ada gedung, kita sebut gedung 4 dan gedung 5. Gedung 4 itu untuk sipil, teknik sipil. Gedung 5 itu arsitektur. Masing-masing 4 lantai. Ada 2 unit. Nah, karena ada kebutuhan tadi, Vina, ya, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan kita, dibangunlah gedung yang baru untuk menggantikan gedung yang lama itu. Ya. Jadi sebenarnya pembangunan itu sekali lagi memang ditujukan untuk mewadahi kebutuhan universitas dalam penyelenggaraan Tridharma di Unpar. Selain itu ada satu ide lain atau gagasan lain mengapa disebut itu PPAG. Jadi bukan hanya sekedar menambah atau menggantikan gedung lama. Gedung baru ini juga dimaksudkan menjadi tempat di mana seluruh mahasiswa dari program studi apapun, dari fakultas apapun, bisa bertemu, bisa bergaul, bisa terlibat satu sama lain, ya, sehingga kita sebut itu pusat pembelajaran, ya, yang tidak bisa diklaim sebagai gedung fakultas atau program studi tertentu. Jadi itu semacam gedung bersama untuk mahasiswa mingle, ya, engage, sejak berbaur dalam gedung itu. Demikian juga dengan para dosen, ya, di gedung itu akan mewadahi, ya, para dosen dari manapun untuk melakukan aktivitas di sana. Jadi selain menambah dalam arti menggantikan gedung-gedung lama, tapi juga ditujukan untuk mewadahi interaksi-interaksi yang lebih lintas prodi, lintas fakultas. Itu yang salah satu mendasari pembangunan PPAG. Ide yang sudah cukup lama, Vina, ya. Sejak kalau saya tidak salah, 2012 itu sudah mulai dirumuskan, dimatangkan idenya. 2013 dibuat sayembara, 2014 termasuk sayembara desain gedung, ya. Dan setelah ditetapkan siapa yang katakanlah menang dari desain yang memenuhi kriteria tadi, green building, modern, terkesan sebagai ikonik juga, ada beberapa kriteria yang dipenuhi dalam desain itu, dan setelah diputuskan dimulailah dibangun. Jadi mulai dari 2015, ya, bersamaan juga dengan saya sebagai posisi rektor pada waktu itu, dengan membangun PPAG 1, terus berlanjut sampai dengan PPAG 2 yang baru selesai dibangun 2021. Kita tahu 2022 diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Pak, seperti yang tadi telah Bapak beritahu, pembangunan ini melalui 10 tahun ya Pak, ya, dari ide, dari rancangan dan lainnya. Lalu bagaimana tentang perizinan pembangunannya Pak? Kan di daerah ini pun ada ada warga dan lainnya. Bagaimana perizinannya? Apakah ada kendala atau bagaimana? Dari perizinan, baik itu katakanlah aspek sosial dengan warga,
maupun juga dari sisi legal dari pemerintah kota, wajib dong hukumnya untuk kita patuhi gitu kan. Nanti kita diprotes, mana fakultas hukum katanya, masa mau bangun nggak memenuhi aturan hukum kan gitu kan. Teman-teman sosial juga bilang, nah ini kan kita bangun tidak di hutan atau di lahan kosong gitu kan, kita berada di warga, di sekitar warga masyarakat yang ada di sini, sehingga semua hal-hal itu yang terkait dengan izin legalnya ya dari pemerintah kota atau dari dinas terkait harus dipatuhi, harus dipenuhi ya. Lalu dari dukungan dari warga masyarakat juga harus kita dapatkan gitu, atau kita pastikan bahwa mereka tidak terdampak oleh pembangunan itu sendiri. Bahkan kalau boleh juga memberikan manfaat untuk warga di sekitar. Jadi prinsip ini saya kira kita penuhi dengan sangat baik, dan toh kita bukan hanya sekali dua kali membangun gitu ya. Dari sisi kelembagaan, dari sisi kepentingan Unpad, semua persyaratan legal ya, dan juga dukungan masyarakat sekitar itu harus kita penuhi. Ada tantangan, ada kesulitan, selalu ada ya, selalu ada. Kalau dari sisi legalnya tadi misalnya akan dilihat ulang, ditinjau ulang oleh dinas perizinan kota tentang proporsi atau apa yang istilahnya perbandingan antara lahan bangunan dan lahan terbuka. Demikian juga dengan aspek amdalnya harus ditinjau ulang ya, dan semua harus dipenuhi. Tentu yang lain dari sisi strukturnya ya, desain bangunannya, lalu kemudian pelaksanaan pembangunannya, konstruksinya, sampai nanti pemanfaatannya, itu semua tentu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya. Dan demikian juga dengan dampak pembangunan ketika itu harus dibangun, apa dampaknya terhadap warga sekitar, dan kalau sudah dibangun dimanfaatkan apa dampaknya. Semua itu ada tantangan-tantangan, ada kesulitan tersendiri, sehingga itu pun harus juga kita selesaikan dengan baik. Menyangkut Pemkot Bandung dengan Yayasan Unpad, apakah ada proses pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya dari Pemkot Bandung di gedung PPAG untuk dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan? Ada pasti. Artinya Pemkot dengan seluruh kewenangan yang mereka punya itu melakukan tugas mereka, termasuk sekali lagi pengawasan ya. Sejak dari awal pemberian izin kan pasti mereka juga sudah punya tugas berikutnya untuk memonitor, mengevaluasi ya. Bahkan ini mungkin menjadi bagian dari jawaban terhadap pertanyaan Yohanka yang pertama tadi, ada kesulitan. Ada kesulitan sehingga pada waktu itu sempat kita tertunda ya pelaksanaan pembangunan, baik alasan yang bersifat teknis ya maupun juga yang bersifat legal sosial tadi. Teknisnya perlu dihitung ulang tentang struktur bangunan ini yang betul-betul tahan gempa. Bahkan diperkirakan pada waktu itu dengan skala 9 Richter itu harus tahan. Maka fondasi harus dihitung ulang ya, dirumuskan ulang dengan desain dan struktur baru. Itu menunda pelaksanaan pembangunan untuk 2 tower itu ya. Itu dari sisi teknis, dan itu pun juga harus terlaporkan dan harus dipantau oleh pemerintah kota. Lalu yang kedua tadi soal aspek legalnya, amdalnya, analisis amdalnya, karena harus dihitung ulang ya, meskipun tadinya kita mengatakan itu bukan gedung baru, kami tidak menggunakan lahan baru, tapi menggantikan gedung lama, sehingga perhitungan yang sebenarnya tentang koefisiensi atau konversi lahan terbuka, lahan hijau dan lahan bangunan tidak berubah ya. Tapi pemerintah mengatakan tetap harus dilakukan perhitungan ulang terutama karena ini bangunan tinggi ya. Jadi
itu menjadi kesulitan tersendiri, tetapi sekaligus juga menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan semua dinas yang terkait. Ya, bukan hanya perizinan, tetapi juga soal lingkungan hidupnya dan sebagainya. Dan yayasan mengambil kebijakan menunda pembangunan pada waktu itu untuk melengkapi semua persyaratan, perhitungan ulang strukturnya, dan juga perhitungan koefisien lahannya. Itu menjadi biaya lain memang untuk kita, karena setiap kali penundaan itu artinya biaya. Tapi sekali lagi pemerintah kota dan yayasan bekerja sama untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Pertanyaan tentang pemanfaatan ruang, Pak. Salah satu tujuan untuk pembangunan PPAG buat kapasitas mahasiswa, untuk kepentingan mahasiswa. Menurut Bapak sendiri, apakah pembangunan gedung PPAG ini sudah layak dan memberikan nilai positif dalam pemanfaatan ruang, atau masih bagaimana, Pak? Pemanfaatannya sangat positif ya, sangat baik. Tapi kalau ditanya apakah sudah cukup atau belum dari sisi ruang, belum. Ya, saya bisa katakan belum, karena desain awal kita atau proposal kita untuk gedung itu sebenarnya adalah 16 lantai. Tetapi kemudian ketika Pak Emil waktu itu masih wali kota, ya, datang meninjau, lalu kemudian mengatakan harus dikurangi 4 lantai. Ya, jadi makanya itu jadi 12 lantai gitu kan, ya, termasuk basement. Pengurangan 4 lantai ini berdampak banyak, hampir sama dengan satu gedung yang dulu kan, karena dulu gedung 4 dan 5 itu masing-masing 4 lantai. Dikurangi 4 lantai itu tidak bisa segera dikompensasi, ada penggantinya. Jadi soal kekurangan kita masih kurang. Tapi soal pemanfaatan, PPAG menyediakan ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan kita semua untuk kegiatan-kegiatan seperti teman tahu auditorium yang begitu megah dengan kualitas akustik yang sangat baik. Lantai 3 juga saya kira. Lalu kemudian juga multifunction, ya. Meskipun sekali lagi itu juga tujuan awal atau peruntukan awal multifunction itu sampai ke PPAG 1 ini adalah student canteen, itu untuk mahasiswa sebenarnya, ya. Tapi sekali lagi karena ada pengurangan itu, lalu ada perubahan pemanfaatan yang sedikit banyak harus dilakukan penyesuaian, ya. Jadi menampung kegiatan-kegiatan yang katakanlah tadi multidisiplin, lintas prodi, lintas fakultas, auditorium, lantai 3, ya, untuk lantai 1. Di situ saya kira kita mendapatkan satu ruang-ruang atau tempat-tempat yang cukup representatif lah ya untuk mahasiswa, ya, di mana bisa sekali lagi berbaur di sana. Gedung-gedung lain atau ruangan-ruangan atau lantai-lantai lain memang kemudian juga mau tidak mau harus dialokasikan untuk menggantikan gedung 4 dan 5, artinya untuk mendukung kegiatan perkuliahan teman-teman dari teknik sipil dan juga arsitek. Demikian juga dengan ruangan lain itu untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan perkuliahan dari fakultas lain, termasuk dari fakultas hukum, ya, dari teknik industri, dari FTIS, ya, ataupun juga dari fakultas lain. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Mengingat kawasan Unpar berada di kawasan zona 3 suburban yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup miring, apakah dengan adanya gedung PPAG dirasa tetap aman, Pak? Saya nggak tahu dengan istilah zona 3 atau ring 3, tapi yang dulu kita tahu adalah dua isu yang terkait dengan keberadaan Unpar di sini adalah bahwa Unpar ada di KBU, kawasan Bandung Utara, penopang atau pendukung wilayah kota secara keseluruhan, sehingga tidak bisa sembarangan membangun bangunan di wilayah Bandung Utara. Itu satu, daerah konservasi istilahnya gitu ya. Yang kedua,
terkait dengan isu pengetahuan kita tentang patahan lembang atau sesar lembang, ya, sehingga waktu itu dianggap sangat peka, sensitif terhadap kemungkinan terjadi bencana alam. Nah, kalau itu yang dikaitkan dengan zona 3 tadi, dengan kemiringan tadi, mungkin ada kaitannya ke sana, gitu ya. Tetapi poin pentingnya kemudian adalah apakah keberadaan Unpar dengan bangunan itu mengganggu kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat Bandung tentang daerah konservasi Bandung Utara? Kita bisa mengatakan sebenarnya tidak mengganggu, ya, karena Unpar sudah ada di kawasan ini sejak 1976, ya, jadi sudah sangat lama sekali. Dan juga seperti tadi bahwa kita tidak membangun di lahan kosong, kita hanya menggantikan gedung lama. Jadi dari sisi kepentingan konservasi dan rasio lahan terbuka dan tertutup itu saya kira tidak menyalahi, ya. Nah, tetapi dari sisi keamanan tadi, karena kemiringan ataupun juga karena ancaman sesar lembang, itu tadi yang saya bilang terjadi, dihitung kembali struktur dan pola fondasinya, yang kemudian saya nggak tahu apakah cakar ayam istilahnya atau apa, ya. Tapi memang sangat penting untuk mempersiapkan bangunan ini tahan gempa. Seperti tadi saya bilang, itu simulasinya sampai dengan 9 skala Richter. Sehingga kalau ada guncangan, kalau ada vulkanik, ya, itu tidak akan mengganggu. Ya. Kalau teman-teman lihat juga pilarnya itu di bawah itu kan hampir 1 meter itu, ya, itu sangat luas sekali gitu, sangat besar sekali pilar-pilarnya, tiang-tiang. Ingat yang tadi pembahasan Gandok, Pak, saya jadi keingat kalau di Gandok sering macet, terus penuh mobil dan lainnya. Menurut Bapak sendiri, apakah itu kemacetan berhubungan dengan pembangunan PPAG atau bagaimana, Pak, menurut pendapat Bapak? Masih, nggak ada hubungannya, jangan sekarang udah selesai. Maksudnya setelah ada PPAG? Enggak juga, saya kira enggak. Bahwa kita juga waktu itu memperhitungkan istilahnya daya dukung wilayah, ya, mobilitas kendaraan, ya, lebar jalan, parkir, lahan parkir tadi, lalu mobilitas orang masyarakat di sekitar, itu semua sudah diperhitungkan. Dan memang pada waktu itu juga ada kesimpulan yang mengatakan bahwa daya dukung jalan sekitar Unpar ini perlu ditingkatkan. Tapi Unpar sendiri tidak bisa bekerja sendiri, gitu kan? Karena bersamaan dengan itu pelayanan presiden, ya, lalu beberapa apartemen di atas yang tidak kalah hebatnya kan akses ke lembang lewat Puncak, ya, sehingga pemukiman sekarang banyak di atas, ya. Nah, jadi saya kira bukan dosa PPAG. Mengingat PPAG berada di tengah pemukiman, tepatnya di Jalan Ciembeleit yang termasuk kawasan Bandung Utara, tentunya dalam pembangunannya harus dilengkapi dengan perizinan dari sisi legal. Ada 2 izin penting yang perlu didapatkan oleh pihak yang ingin membangun gedung pada waktu PPAG dibangun, yaitu tahun 2015, yakni izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Kedua izin tersebut akan menjaga stabilitas lingkungan dan penertiban pemanfaatan lingkungan. Salah satu dokumen penting yang akan menjadi syarat dikeluarkannya izin tersebut adalah dokumen AMDAL. Sebagaimana dijelaskan Rektor, kendala yang dialami oleh pihak Unpar di kala itu adalah harus menghitung kembali struktur dan fondasi, sehingga mampu menahan gempa dengan 9 skala Richter dan ancaman sesar lembang. Selain itu, Pak Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung saat itu menginstruksikan bahwa pembangunan hanya boleh 12 lantai saja, sehingga perlu dikaji ulang KLB dan KDB-nya. Pengaturan mengenai KLB dan KDB ini tidak ditemukan pada RT/RW dan RTDR Kota Bandung.
Namun ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara. Di sana dijelaskan bahwa KDB maksimal untuk gedung tinggi seperti PPAG adalah 30%. Untuk KLB berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PPAG dapat memperoleh kelonggaran terhadap KLB sebagai ruang yang dipergunakan untuk fungsi sosial dan budaya, yakni sebagai kampus. Menurut Bapak, apakah sistem drainase yang dimiliki PPAG sudah cukup memadai sehingga dapat mendukung lingkungan pasti sekitar? ahli teknik sipil perairan yang bisa jawab itu gitu ya, Pak Triweko atau Pak Dodi, yang memang itu pun juga isu besar dan juga sudah diantisipasi, disiapkan dengan baik. Satu yang pasti kita tahu misalnya, toh tidak ada banjir misalnya gitu ya, atau yang membawa dampak banjir ke masyarakat sekitar. Ya, sudah dirancang sedemikian rupa saluran air untuk kita tetap aman di kampus dan juga masyarakat di sekitar kita juga tidak terdampak oleh limpahan air karena hujan. Karena di beberapa titik itu ada tampungan-tampungan air hujan yang kemudian menyerap ke tanah, ya, atau ditampung juga di satu tempat untuk pemanfaatan lebih lanjut sirkulasi air, ya, untuk kebutuhan kita juga. Ya, jadi drainase saya kira nggak ada masalah untuk di kampus ini. Pernah sempat terjadi di gedung 9, 10, ya, basementnya itu basah terus, ya, karena ada air yang sangat besar jumlahnya, tapi kemudian air itu juga bisa disalurkan ke warga sekitar. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan PPAG telah menerapkan konsep Green City. Dalam hal perizinan dan legalitas, sejauh yang dapat kami kaji, terdapat kendala dalam dokumen AMDAL sehingga mempengaruhi proses mendapatkan izin lingkungan dan IMB. Namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Terakhir, masalah drainase. Memang PPAG dibangun di tanah yang seharusnya menjadi lahan hijau. Namun, untuk mengganti hal tersebut, dibuatlah sistem drainase dengan membangun sumber resapan serta gorong-gorong bawah tanah yang memaksimalkan pembuangan air hujan sehingga tidak terjadi banjir. Saran dari kelompok kami terkait penggunaan gedung PPAG adalah, meski sudah dibangun dengan memperhatikan konsep Green City, tetapi yang lebih penting adalah menerapkan konsep tersebut dalam penggunaan gedung PPAG sehari-hari. Harus ada konsistensi dalam mengefisiensi pemakaian sumber daya alam seperti laju angin dan matahari. Unpar juga diharapkan dapat memacu mahasiswa dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap terjadinya polusi. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih.